Baik, sudah pada bagus kan? kita bersyukur kalau ini Oke. kembali acara yang akan mulai dengan baru ini ya. Jadi mulai kita juga sangat bersyukur jika pembicara kita Bapak Pendeta Ramli Lumintang yang sudah hadir jauh-jauh dari Bandung yang berkenan untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau anugerah, pimpinan, dan kasih setia Tuhan itulah yang senantiasa hadir, bahkan mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kasih setiamu, kebaikanmu tidak akan pernah berkesudahan. Untuk event acara pada malam hari ini melalui Zoom, kami rindu Tuhan, berikan kekuatan, hikmat bijaksana kepada hamba-Mu, berikan pengertian-pengertian baik dan mendalam kepada setiap peserta, dan tambahkan pemahaman-pemahaman yang jauh lebih indah ketika kami boleh memahami teologi lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, berkati untuk jaringan, untuk laptop, untuk handphone yang kami pakai untuk mengikuti event ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan melalui chat room. Tetapi yang mau langsung bertanya boleh silakan raise hand. Tetapi setelah materi dari Bapak Ramli selesai disampaikan boleh langsung bertanya. Kami persilakan kepada Pak Ramli. Ya baik, terima kasih Penginjil Haryono. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bisa bersua muka melalui jaringan internet seperti itu ya, melalui Zoom ini. Walaupun tadi ada kesulitan saya di rumah, semua satu apartemen itu terganggu. Lalu saya buru-buru ke kantor ya, malam ini masuk kantor karena di kantor cukup bagus internetnya. Oke baik, terima kasih sekali lagi untuk Penginjil Haryono sudah memberikan saya satu tema yaitu sistem-sistem teologi. Nah, saya akan membagikan PowerPoint ya, sebentar ya. Saya akan share screen. Bentar. Tentu sistem ini di dalam teologi Kristen, cakupannya dalam kekristenan. Baik, di awal ini saya ingin coba memberikan sebuah ilustrasi saja. Satu kali ada pertemuan ahli binatang ya, ahli hewan sedunia. Kemudian mereka menyampaikan mengenai temuan mereka, yaitu binatang langka yang dicari. Maka dari Amerika Serikat itu ahlinya selalu melihat dari sisi ini asalnya dari mana ya? Wah, turun-temurunnya seperti apa ya? Ini hewan ini langka, lalu nenek moyang kira-kira ya. Nenek moyangnya ini dari mana? Spesies mana begitu? Kemudian dari Australia tentu juga mempunyai pola pikir yang berbeda. Ini dia ahli hewan dari Australia bertanya ketika menemukan sebuah hewan yang langka. Ini kalau diternak ini cuan nggak gitu ya? Kalau diternak dia akan semakin berkembang biak. Dan kalau dijual ini apakah cuan, apakah untung besar begitu kira-kira. Giliran ahli hewan dari Indonesia. Waktu dia lihat hewan langka, dia bertanya, ini enak dimasak apa ya? Disangsang begitu, dirica-rica atau di apa? Nah, tentu semuanya memiliki satu kerangka berpikir dari penemuannya itu diformulasikan kemudian disimpulkan. Sama juga di dalam kekristenan tentu begitu ya. Mengapa ada banyak denominasi? Denominasi A, B, C, D, wah banyak. Kalau bukan puluhan bisa ratusan denominasi. Kenapa? Karena ada satu pencarian kemudian ditemukan lalu diformulasikan. Namun pada malam ini saya hanya fokus kepada kalau Bapak Ibu mungkin bertanya kira-kira apakah semua denominasi di dalam kekristenan ini, khususnya Kristen Protestan, itu apakah banyak banget sistemnya? Jadi setiap denominasi yang puluhan dan ratusan itu, apakah punya sistem masing-masing? Saya hanya berani tegaskan bahwa hanya ada dua sistem yang pernah ditemukan di dalam kekristenan.
Bapak Ibu sadar tidak sadar, nanti coba kita sama-sama telusuri bahwa dua sistem inilah yang mencakup seluruh denominasi di dalam kekristenan. Karena bicara sistem dalam teologi. Baik, kemudian ini ya yang tadi dari penggalian penemuan, kemudian membuat sebuah sistem menjadi sebuah teologia, ini dinamakan sebuah proses berteologi. Yang akhirnya dan kemudian berujung pada menghasilkan sebuah sistem di dalam teologi. Kemudian kita akan membahas beberapa sistem teologi yang pernah ada dan pernah muncul di dalam kekristenan. Nanti minta tolong Haryono bisa ingatkan saya jamnya ya, waktunya ya. Oke. Boleh Pak, boleh. Nah, saya masuk di dalam pendahuluan. Nah, di dunia dan sepanjang abad telah muncul banyak aliran tentunya ya. Aliran kepercayaan dari zaman dulu, yang mungkin kita kenal dengan animisme, dinamisme, totemisme, dan isme-isme yang lain. Kemudian munculnya agama-agama besar di dunia, seperti Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, kemudian Taoisme, ya, dan lain sebagainya. Ini di hadapan kita semuanya. Diperhadapkan dengan aliran kepercayaan dan agama-agama. Namun saya akan mensoroti, khususnya di dalam kekristenan, hanya ada dua aliran besar, yaitu yang kita kenal dengan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ini sejarahnya kalau sejak awal mula-mula di Antioquia, pengikut Kristus itu setelah Kristus naik ke surga, murid-muridnya memberitakan Injil, kemudian mereka semakin bertambah banyak, Kisah Rasul pasal 4, pasal 5 dari 3.000 bertobat pada waktu Petrus berkhotbah, kemudian menjadi 5.000, kemudian menjadi 9.000, dan tak terhitung banyak jumlah pengikut Kristus yang menjadi percaya. Nah, di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah secara garis besar saja, Kristen yang ada waktu itu disebut Katolik juga, Katolikos, yaitu umum. Jadi umumnya pengikut Kristus disebut Katolikos atau Kristen Katolik. Namun saudara-saudara, ada skisma besar yang terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, di mana Martin Luther, saudara tahu itu, kita peringati bersama Hari Reformasi. Martin Luther memprotes di salah satu kota di Jerman, yaitu di Wittenberg, karena pemimpin-pemimpin gereja Katolik pada waktu itu masih umum ya, orang Kristen Katolik, telah sama-sama dengan pemimpin kerajaan di Eropa, khususnya ya, di Inggris, di Prancis, di Spanyol, dan Belanda, itu memeras jemaat, memeras rakyat, memeras jemaat. Itu saya telah tuangkan di dalam buku saya, Bahaya Postmodernisme dan Peranan Credo Reform. Itu sejarahnya sangat tuntas di situ, karena saya memakai buku pustaka itu hampir 500 buku begitu, kajian pustakanya cukup mendalam, kebanyakan dari luar begitu. Nah, sebelum terjadi skisma besar ini, Hari Reformasi yang kita kenal sekarang itu tanggal 31 Oktober, saudara-saudara, ada kesewenangan dari gereja. Kesewenangan dari gereja terhadap jemaatnya. Bahkan bukan hanya perpuluhan yang diminta, sampai 90%. Mereka sebagai tuan tanah menyewakan tanah itu misalnya kepada jemaat, lalu uang sewa tanah diambil, perpuluhannya diambil, kemudian hasilnya juga diambil, dibagi dua begitu. Jadi sewa tanah, perpuluhan, itu sampai jemaat nggak dapat apa-apa. Jadi kemewahan pemimpin gereja pada waktu itu berkolaborasi dengan pangeran, dengan raja-raja, dipertontonkan kepada jemaat, maka mereka marah di sana begitu. Nah, Martin Luther hanya Tuhan pakai sebagai pemantik saja ya. Pemantik artinya dialah yang memakukan 95 dalil atau tesis di pintu gerbang gereja di Wittenberg. Saudara-saudara, zaman itu adalah zaman seperti kita dulu mungkin ya, di balai desa. Kalau ada pengumuman di balai desa itu, orang-orang berbondong baca pengumuman di balai desa. Nah, sekarang WA, SMS, ada email. Dulu belum ada begitu. Ya, dulu masih udik sekali. Saya juga pernah ngalamin itu. Ada pengumuman di desa, ke balai desa baca itu. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Martin Luther. 95 dalil atau 95 tesis itu berisikan penekanannya hanya save by grace. Keselamatan hanya karena anugerah dari Tuhan dan iman kita di dalam Kristus, kita beroleh keselamatan. Tidak ada jasa, tidak ada perbuatan baik,
tidak ada sesuatu kebaikan yang diperhitungkan sehingga manusia boleh diselamatkan. Nah, itu 95 dalil, intinya ada 95 poin, tapi intinya di situ saja. Begitu. Itu namanya skisma besar. Kemudian terjadi dua aliran. Yang satu Kristen yang satu Kristen Katolik, kemudian yang satu Kristen Protestan. Bagi saya Katolik itu agak melenceng, Protestan ini yang akhirnya terus dipelihara, yang sesuai dengan sola Scriptura, ada 5 sola itu yang menjadi landasan atau dasar. Kira-kira saya mau tanya, arti Kristen Protestan itu apa? Ada Ibu Saritia Manau. Oke, coba yang muncul di ini saya. Kira-kira Kristen Protestan, kita kan ditanya, kamu Kristen apa? Katolik atau Protestan? Kira-kira Protestan itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, saya mau dialogis, nggak mau monologis, begitu. Ayo, ada yang tahu Kristen Protestan itu apa? Ada Kan jawaban dua, ya? Ada jawaban menulis kembali ke akar, Pak, dari Acen. Oke. Etimologi katanya dulu. Protestan itu apa sih? Misalnya, ini etimologi kata. Protestamen. Ya. Protestamentum. Ya. Bukan tukang protes. Kamu ini orang Kristen Protestan ini gara-gara mbahmu Martin Luther protes, kamu dinamakan Protestan. Bukan. Protestan dari dua kata, pro dan testamentum. Pro itu artinya memihak, testamentum itu artinya testament. Testament yaitu New Testament atau Old Testament dan New Testament. Jadi pro kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita Kristen Protestan adalah pro kepada Alkitab, sola Scriptura. Itu makna dari Kristen Protestan. Jadi besok-besok kalau ada yang bilang ini Kristen Protestan juga protes, kamu belum ngerti kamu. Jadi ikut aja persekutuan, ikut aja pembinaan di apa namanya ini? GWC. Gitu. Biar ngerti. Mereka kan kaget begitu ya. Oke, baik. Ini skisma besar, terjadi dua aliran, Protestan dan Katolik. Katolik terus, Protestan kita ini. Ya, ada beda Katolik dan Protestan. Sakramen mereka itu ada 7, kita tidak 7, hanya 2 saja. Keselamatan tidak hanya di dalam Yesus Kristus, bisa melalui Maria, ya. Itu namanya Theotokos. Maria itu sebagai ibunya juru selamat. Masa anaknya juru selamat, masa mamanya nggak juru selamat? Kan nggak benar itu. Nah, ini kira-kira perbedaan. Kita tidak menganggap Maria itu sebagai juru selamat. Ya, hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Oke, nanti kita bahas di lain waktu itu perbedaan teologia Katolik dan teologia Kristen Protestan. Terjadi skisma besar. Nah, kemudian saya mau mempertajam ke sistem teologi Kristen Protestan. Kira-kira seperti itu ya. Ada beberapa hal yang kita akan bahas. Mungkin saya terlalu cepat ya. Haryono, begitukah? Biasa sebenarnya ya? Sudah oke. Biasa. Sudah oke ya? Oke, baik. Terima kasih, baik. Nah, pertama kita harus masuk ke definisi istilah sistem dan teologi itu sendiri. Sistem dalam bahasa Latin dari sistema, itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan dan menyatukan informasi untuk mencapai satu keteraturan secara sistematis. Jadi sistem ini adalah terstruktur, teratur, itu artinya sistem ya. Terukur, teratur, tersistem seperti itu. Kemudian istilah teologi berasal dari dua kata Yunani. Theos artinya Allah dan logos artinya perkataan. Jadi begini, teologi itu sebetulnya bukan belajar tentang Allah, theo dan logos. Theo itu adalah Allah, logos itu ilmu. Saudara, banyak yang salah pemikirannya di awam, mau masuk sekolah teologi ya. Sekolah belajar tentang Allah. Sekolah teologi tidak melulu belajar tentang Allah. Ini kesalahan pemikiran terhadap etimologi kata teologi. Teologi itu adalah dua kata, theos, Allah, dan logos, itu perkataan atau firman, atau hikmat. Logos bukan ilmu. Beda dengan arkeologi, biologi, ilmu tentang makhluk hidup, biologi itu logi, itu ilmu. Tetapi ilmu berbeda dengan pengertian logos dari teologi. Sama ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman.
logos, dipakai kata logos di situ, bukan ilmu. Jadi kalau belajar teologi adalah belajar, bukan belajar tentang Allah, bukan, tapi belajar tentang firman Allah, ya, belajar Alkitab. Makanya masuk sekolah teologi itu belajar Alkitab, bukan belajar Allah, karena kita tidak mungkin dapat mempelajari Allah secara tuntas dan 100%, karena dia adalah Allah pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah yang tidak mungkin ditampung oleh logika kita, akal kita yang sangat kecil ini, yang sangat terbatas. Jadi teologi itu adalah belajar firman Allah, itu artinya teologi. Nah, pengertian secara harafiah adalah perkataan dari Allah, pikiran dari Allah atau hikmah dari Allah. Maka kalau sekolah teologi itu bukan sekolah tentang Allah, tapi sekolah tentang firman Allah. Kita sekarang belajar firman Allah. Ini juga adalah kelas teologi. Ya, seperti itu ya, belajar firman Allah. Lalu Richard Muller mendefinisikan mengenai teologi. Dia mengatakan teologos bukan firman Allah, yaitu sermonem Deo. Tetapi firman mengenai Allah, sermonem de Deo. Ini kemudian dia membedakan antara firman Allah, ya, sermonem de Deo, dan mengenai sermonem de Deo. Firman Allah ini, Alkitab, adalah firman dari Allah, berbicara tentang Allah, diwahyukan oleh Allah. Lalu teologia itu belajar tentang firman Allah. Maka begini, saya bisa simpulkan. Alkitab firman Allah tanpa salah. Teologia bisa salah. Memahami itu ya? Ya. Karena teologi bukan firman Allah. Ya, ini ada yang firman Allah tanpa salah, Alkitab. Sola Scriptura. Tidak boleh kita bilang ini salah. Kita bilang mungkin kata-kata ngetik bisa salah, tapi maknanya tidak pernah berubah, tidak pernah salah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Karena Yesus tidak pernah berubah, firman-Nya juga tidak pernah berubah. Maka teologia bisa berubah, teologia bisa salah. Karena itu jangan mendewakan sebuah teologia. Wah, ada yang lain. Wah, saya Arminianisme ini. Saya ini teologianya teologia liberal. Saya teologia reform. Tidak ada. Karena teologi dibangun oleh manusia bisa salah. Sekali lagi ya, Alkitab tidak bisa salah. Oke, saya lanjut ya. Ini masalah teologi dulu. Nah, yang terpenting secara sederhana, pengertian teologi itu seperti yang dirumuskan teolog pada abad pertengahan. Theology is taught by God, teaches of God, and leads to God. Jadi teologi itu diwahyu, diilhamkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada manusia. Dia membuka diri supaya kita boleh mengenal dia, begitu. Kalau dia tidak buka diri, kita tidak mungkin kenal dia. Karena Allah yang berinisiatif buka diri. Agama-agama, aliran kepercayaan boleh mencari Allah. Mungkin melalui wahyu umum. Tapi untuk menemukan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, dialah yang menarik kita, dialah yang membuka diri buat kita. Karena itu kita diselamatkan hanya karena anugerah, bukan usaha kita. Allah buka diri, Allah kasih sarana fasilitas firman, khotbah yang baik dan benar, ditantang bertobat. Nah itu karena Allah yang berinisiatif. Kita tidak mungkin sampai menemukan Yesus juru selamat kecuali dia yang mencari kita. Kan banyak perumpamaan di PB ya. Allah mencari domba yang hilang, Allah menerima anak yang hilang, dirham yang hilang, dan lain sebagainya. Nah, teologi diajarkan oleh Allah, kemudian tentang Allah sendiri dan karyanya, wahyu umum dan wahyu khusus, dan harus memimpin kepada dia, kepada keselamatan yang kekal. Ya, Deum docet, Deo docetur, Deum ducet. Itu artinya diajarkan Allah, kemudian tentang Allah, lalu kita juga dipimpin kepada Allah. Ini mengenai teologi. Ya, tadi sistem dan teologi. Lalu dasar dan sumber teologi. Hanya dua. Dasar teologi adalah iman. Agustinus berpendapat credo ut intellegam atau fides quaerens intellectum. Dalam bahasa Inggris, I believe so that may I understanding. Jadi begini saudara. Iman itu diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan. Kemudian setelah kita beriman, ya, kita beriman, lalu kemudian kita mendapatkan pengertian. Banyak orang atau agama lain cari pengertian dulu,
kemudian kalau saya mengerti baru saya percaya. Kalau kita bukan begitu, artinya begini, pemikiran Agustinus terkait iman. Kalau kita tidak dimulai dengan percaya, maka kita tidak mungkin akan sampai memahami Tuhan tuntas 100%. Tidak mungkin begitu. Maka itu agama di luar sana, mereka coba belajar Alkitab, belajar tentang Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih iman kepada mereka, maka itu mereka sama saja mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak mungkin. Nah, iman ini adalah dasar berteologi. Iman yang seperti apa? Tentu kita coba mengacu kepada iman Thomas, ya. Thomas katakan, sebelum aku melihat, sebelum aku meraba, sebelum aku mengalami, aku tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus rubah konsep iman dia. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kamu yang belum mengalami tapi percaya. Berbahagialah kamu yang tidak ada bukti namun tetap percaya. Nah, ini kan kebanyakan orang di luar, kalau saya lihat saya percaya, seperti Thomas imannya. Beda dengan kita dalam kekristenan, percaya Allah ada sekalipun dia tidak melihat, ya kita belum melihat. Percaya kuasa Allah sekalipun mungkin sakit kita belum pernah disembuhkan oleh Tuhan, tapi tetap percaya dia Tuhan. Ada banyak orang yang ke gereja mencari kesembuhan. Saya pikir ini bukan iman. Ini fenomena mungkin ya pendeta-pendeta yang mencekoki jemaatnya dengan iman Thomas. Kamu akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dan kamu akan semakin ditambah-tambahkan imannya. Bagi saya ini ajaran yang kurang pas karena iman itu adalah percaya walaupun belum disembuhkan, walaupun kecewa, walaupun belum ada pertolongan Tuhan, walaupun hidup tidak lancar, tetap percaya saja karena itulah iman yang diperlukan di dalam teologia. Kemudian sumber teologi yang kedua adalah dasar teologi iman, sumber teologi adalah wahyu umum dan wahyu khusus. Kita tidak membuang wahyu umum, semua ilmu di luar sana itu bermanfaat jika dikaitkan dengan iman Kristen. Filsafat, kemudian ilmu apalagi politik, ilmu manajemen, ilmu bahasa dan lain sebagainya. Itu wahyu umum. Dan wahyu umum tidak mungkin membawa orang kepada keselamatan. Maka datanglah wahyu khusus. Wahyu khusus itu ada dua. Yesus Kristus satu-satunya wahyu khusus, di mana Allah berinkarnasi jadi manusia. Kemudian yang kedua adalah wahyu khusus, yaitu Alkitab, di mana firman diberikan kepada kita ketika Yesus pergi ke surga. Kemudian penulisan surat-surat Injil, sekalipun Taurat dan kitab-kitab PL sudah terpeliharakan dan dipakai lalu dikanonisasi. Kemudian juga rasul-rasul menulis surat, dan ini sudah final. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu kan di Wahyu pasal terakhir ya, pasal 22 ya. Barang siapa menambah, barang siapa mengurang. Maka kita tidak menerima kitab Tobit, kita tidak menerima kitab Barabas. Tidak kita terima karena sudah final 66 kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Ini menjadi dasar teologi. Lalu keistimewaan teologi Kristen, saudara, saya mau tanya, saudara jadi orang Kristen kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saudara jadi orang Kristen, apa istimewanya kekristenan? Atau karena saya jadi orang Kristen, papa saya dulu ajak saya ke sekolah minggu, mama saya juga orang Kristen ajak ke gereja. Itu alasannya saudara jadi orang Kristen? Atau karena saya sekolah di SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, perguruan tinggi Kristen, maka saya jadi orang Kristen? Atau alasannya sudah jadi orang Kristen karena pacar saya orang Kristen, deh enak loh kalau tidak sama-sama ke gereja. Saudara, kalau alasan-alasan seperti ini saudara menjadi orang Kristen, lebih baik jangan menjadi orang Kristen. Enak Pak jadi orang Kristen Pak. Kenapa? Enak jadi orang Kristen Pak. Kenapa ya? Sekali kira-kira selamat tetap selamat. Itu nampaknya bukan yang paling penting. Ya, memang selamat, tapi yang paling penting sih sebetulnya begini. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, saya mau ini karena ditanya begini ya. Ya, bagi saudara saya mau tanya. Yang tanya tadi siapa? Saya mau tanya balik. Pendeta Christian Silalahi. Oke, Pak Silalahi. Kira-kira Tuhan Yesus itu buat Bapak siapa? Apa kira-kira? Ini enggak apa-apa sih. Ini kita pelajaran aja di kelas buat teman-teman juga. Atau ada yang mau ajak, mau jawab? Guru Saudara, yang agung, Pak. Guru yang agung.
Guru yang agung. Apalagi kira-kira? Juru selamat. Juru selamat. Oke, apalagi? Penolong. Oke. Oke, kemudian pemberi mujizat. Ini tidak salah, tapi tidak tepat. Sudah mungkin kaget ya? Kenapa? Pencerahan. Iya, yang iya. begitu- Iya. Bagi saya itu Yesus itu ada dua. Saudara mau anggap dia secara personal atau fungsionalnya? Yesus secara fungsional, dia juru selamat. Fungsinya apa? Penyelamat. Fungsi Tuhan Yesus apa? Itu apa? Pembuat mujizat. Fungsi Tuhan Yesus itu apa? Penolong. Ini fungsinya. Kalau saya, Yesus itu tidak sekedar fungsi dia bagi saya, tetapi apa? Tuhan. Yesus Tuhan. Ingat baik-baik itu. Ya. Yesus Tuhan. Personalnya yang saya cinta, bukan mujizatnya. Kalaupun dia tidak kasih mujizat saya tetap cinta dia. Ini yang benar. Misalnya begini. Amin, amin Pak. Ya, amin. Misalnya begini. Haryono ke SDTB. Dia lihat ketemu dengan Pak Agus Gunawan. Rektor dulu kan? Iya, Pak. Sekarang nggak rektor lagi. Dulu rektor, waduh Pak, aduh, disembah-sembah, disungkem-sungkem. Tapi setelah tidak rektor, siapa dia sudah biasa. Artinya Haryono tidak mencintai dia pribadinya, tapi fungsinya. Ketika tidak jadi rektor, sorry ya, bukankah banyak orang Kristen begitu? Saya mau tanya. Ya, dengan pendeta, jadi pendeta gembala, sungkem-sungkem. Karena doakan, kunjungi, kuatin. Setelah dipindah ke rayon lain, lah siapa kamu? Karena dia hanya mau fungsimu, itu apa? Bukan personalmu. Jadi cintailah Tuhan personalnya, pribadinya. Yesus pribadinya yang adalah Tuhan. Ya, cintailah gembalamu pribadinya. Kekurangannya diterima. Fungsinya pun kalau tidak berfungsi, sudahlah. Kok saya nggak dibesuk-besuk, kira-kira begitu. Ini aplikasi saya ya. Oke. Kalau terima kasih sudah bertanya tadi, ini saya bisa saya keluarkan apanya ya ilmu lah begitu ya. Kalau ditanya kadang-kala bisa keluar, kalau nggak ditanya bisa lewat. Nah, kita jadi orang Kristen istimewanya karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia personalnya itu berbeda daripada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lain. Dia mengasihi, mencintai kita orang berdosa, kemudian dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita sedang mau memperingati Jumat Agung ini, lalu dia memberikan segala apa yang kita butuhkan, itu saya aminkan. Mujizat-mujizat Tuhan tanpa kita minta dia berikan. Oke, lalu begini, itu keistimewaan. Tentu dalam berteologi kita harus menyadari ada keterbatasan. Keterbatasan dalam memahami Allah dan tentu akan memberikan penghargaan terhadap kedaulatan Allah itu. Ulangan 29 ayat 29. Saudara, kita harus mengaku. Nanti Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya ke saya nanti, saya berani jawab bahwa saya tidak tahu. Loh, kok Bapak pendeta, Bapak apa? Sudah DTH, kan begitu sekolahnya sudah tinggi-tinggi. Saya berani menjawab saya tidak tahu, karena saya menyadari keterbatasan saya. Misalnya Bapak Ibu tanya, Pak Ramli, kira-kira menurut Bapak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Tuhan Yesus mau datang? Ada yang berani jawab? Saya mau tanya, ada yang berani jawab? Kalau kamu jawab, pasti sesat. Karena Alkitab katakan, tidak ada satupun yang tahu hari kedatangan Tuhan. Maka saya berani katakan, saya tidak tahu. Tapi kan Bapak dokter, saya tidak tahu. Mungkin kalau Bapak Ibu tanya ke pendeta yang bolak-balik surga, bisa jadi dia tahu. Pasti jawabannya sesat. Tidak ada dalam Alkitab. Tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu tanya lagi, kira-kira lagi ngapain di surga ini? Bapaknya lagi ngapain? Ada yang berani jawab itu. Wah, Bapak lagi duduk di singgasana. Tuhan Yesus lagi di meja perjamuan. Roh Kudus lagi nyapu-nyapu surga. Nah, ini kan pasti salah begitu ya. Maka ada dari R.C. Sproul memberikan kita konsep paradoks, misteri, dan kontradiksi. Di dalam Alkitab banyak paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang kelihatannya bertentangan, tidak ada jawaban.
Tapi waktu kita melakukan kajian eksegese dan hermeneutika terhadap Alkitab, kita bisa dapatkan jawaban. Tapi misteri, sampai Tuhan datang kembali, tidak bisa ada jawaban. Jangankan di Alkitab banyak misteri, tentu di Alkitab banyak misteri. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita kan banyak misteri. Misalnya pesawat MH yang Malaysia punya itu, MH berapa? Ada yang ingat? Lupa Pak, yang paling baru yang China Airlines Pak, yang paling baru. Ya. Nah, itu ketemu. Itu iya, enggak misteri. Iya. Yang MH ini sampai sekarang enggak ketemu, betul enggak? Pencarian terbesar-besaran di abad 21. Sampai ke mau kutub selatan itu dicari semua. Itu namanya misteri. Enggak ada orang yang tahu. Ya, di pantai selatan Jawa pun ada misteri Nyi Roro Kidul. Namanya misteri. Banyak misteri. Di Alkitab juga banyak misteri. Ya, banyak misteri. Nah, kita harus menyadari itu. Jangan memaksakan menjawab yang misteri. Ya, jangan memaksakan menjawab yang misteri. Ya, kedatangan Tuhan misteri, Tuhan lagi ngapain di surga, lalu siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat, itu misteri. Saya tidak berani katakan, wah Haryono selamat atau tidak selamat. Karena itu misteri Tuhan. Hanya Haryono dan Tuhan yang tahu. Tentu saya akan melihat dari buah kehidupan Haryono. Oh, ini anak Tuhan. Oh, ini domba, bukan serigala, bukan kambing. Kan hanya sebatas itu. Atau ada orang di pinggir jalan yang buronan, yang preman misalnya begitu, jahatnya minta ampun. Lalu kita bilang, wah ini orang tidak selamat. Di luar Tuhan tidak selamat. Pasti tidak selamat. Saudara mungkin akan kaget. Waktu meninggal, dia duluan ke surga daripada saudara. Betul nggak? Karena misteri, keselamatan itu misteri Tuhan. Tidak bisa kita tentukan ini selamat, itu tidak selamat. Ada di Alkitab yang bilang, Tuhan Yesus bilang, orang-orang sundal, penyembah berhala akan mendahului kamu ke surga. Hati-hati begitu ya. Jangan merasa kamu, wah saya selamat ini. Belum tentu. Belum tentu. Karena itu finishing. Harus akhiri pertandingan iman dengan baik. Setia mengiring Tuhan sampai akhir. Ya. Oke. Saya lanjut saja. Macam-macam teologi yang pernah ada. Semua disiplin ilmu termasuk teologi bukanlah disiplin ilmu yang statis, melainkan dinamis ya. Karena berbicara mengenai hidup dan kehidupan serta hubungan dengan sang sumber hidup atau Tuhan. Ada beberapa teologi yang pernah muncul. Yang pertama teologi alam atau natural theology. Ini teologi from below, yaitu mungkin saya harus kasih tahu ini adalah liberalisme juga di situ, katolikisme juga di situ, begitu ya. Semua alam, ya mereka bertolak dari wahyu umum sebetulnya. Lalu teologi dogma, dogmatik teologi, ini aturan-aturan manusia, seperti yang tadi saya sudah singgung, berkaitan dengan papal bula. Kemudian tradisi-tradisi yang dibuat, kemudian aturan-aturan gereja yang ditekankan begitu kuat, dan melalui dogma ini orang juga bisa diselamatkan. Ini terlihat jelas di Katolik. Itu memang faktanya seperti itu. Kemudian teologi pribadi, personal teologi, orang yang suka-suka mendapatkan wahyu baru di luar Alkitab. Nah, ini artinya teologi pewahyuan. Sedikit-sedikit dapat ilham atau wahyu dari Tuhan, dapat penglihatan, dapat pendengaran, dan lain sebagainya. Tentu, saya tidak menolak itu. Kalau sesuai dengan Alkitab, amin. Tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, misalnya, aduh, saya mendapatkan pendengaran, ini Tuhan lagi bicara ini. Haryono bulan depan akan menikah dengan peserta malam ini yang pakai baju merah. Fotonya pakai baju merah. Ini nubuat. Haryono nggak boleh lawan. Saya dapat suara Tuhan. Saya pikir inilah yang dinamakan lubuat bukan nubuat. Ya, karena itu bisa mengada-ada. Harus diuji dengan Alkitab. Semua diuji dengan firman Tuhan. Saya tidak menolak itu, tapi harus diuji dengan Alkitab. Kalau cocok dengan Alkitab, ngapain pakai dia? Baca Alkitab saja, pakai Alkitab saja, kan lebih praktis begitu. Daripada mendengar yang fenomena yang sangat fenomenal lah seperti itu. Oke, kemudian teologi pewahyuan, revealed teologi, sumbernya wahyu umum dan wahyu khusus. Ini banyak Injili yang megang, ya, kaum Injili sangat memegang ini. Kemudian kita masuk ke sistem teologi. Nah, hanya ada 2 sistem teologi yang terus ada dari dulu, sekarang, dan akan datang.
Dan dua ini saya contohkan, jika ditarik garis lurus, ini dua sistem teologi ini tidak akan ketemu. Sistem yang pertama namanya antroposentris, sistem yang kedua namanya teosentris. Teosentris sistem teologi yang berpusat pada diri sendiri, pada manusia. Antroposentris berpusat kepada manusia. Sedangkan teosentris adalah teologi yang berpusat kepada Theos, kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ini dua yang kalau ditarik garis lurus, sepanjang keliling berapa puluh juta kilometer pun tidak akan ketemu. Dia lurus terus, tidak akan ketemu. Oke, ini yang kita akan bahas. Nah, teologi antroposentris terlebih dahulu tokohnya yang sangat terkenal adalah Pelagius. Dia tahun 354 sampai 418. Pelagius pengajarannya katakan begini. Adam dicipta untuk mati sekalipun dia tidak berdosa. Kejatuhan Adam ke dalam dosa, hanya dia sendiri yang menanggung. Jadi dia menolak atau menyangkal dosa warisan. Jadi dia menolak dan menyangkal dosa warisan. Dosa Adam dan Hawa itu hanya dia tok. Lalu putus di situ, dia tidak wariskan. Kemudian dosa Kain membunuh Habel itu dosa dia saja. Kemudian dosa manusia di Kejadian pasal 6 itu, sehingga Allah menghukum dunia ini dengan air bah, itu tidak ada kaitannya dengan dosa warisan. Kira-kira ini menurut dia. Kemudian anak-anak yang dilahirkan tanpa dosa, dia pakai teori tabula rasa. Manusia dilahirkan seperti kertas putih yang masih belum ditulis. Sebetulnya tabula rasa ini muncul di abad pertengahan, tapi ini mirip, yaitu manusia lahir seperti kertas putih. Ya, kertas putih, nanti kertas ini suci kudus adanya, semua agama pakai ini. Ya, semua agama pakai ini. Jadi bisakah manusia diselamatkan tanpa Allah? Bisa. Karena kalau dia bertahan putih terus hidupnya sampai dia mati, dia selamat. Jadi tanpa agama pun dia selamat. Menjadi keselamatan yang bersifat universal. Nah, itu. Sebetulnya dia mengarah ke situ. Ini Pelagianisme atau Pelagius. Kasih karunia Allah kepada manusia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kehendak bebas ini dia memberikan penekanan 100%. Jadi kehendak bebas ini manusia kita bisa menolak Allah. Sehingga manusia atau kita dapat dan bisa atau lebih berkuasa daripada Tuhan. Karena gunakan kehendak bebas atau free will. Kehendak bebas manusia itu untuk memutuskan tentang mau percaya atau menolak. Saya mau tolak Tuhan itu, enggak apa-apa. Saya punya kehendak bebas. Oke, saya mau Tuhan itu. Jadi keselamatan bukan dari anugerah Tuhan, tapi penentunya kita. Saya mau Tuhan, oke, saya enggak mau Tuhan, ya sudah, ngapain dia mau paksa saya? Kan seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian keputusan Allah tergantung pada keputusan manusia. Manusialah yang harus dapat kesempatan untuk memilih secara bebas, lebih dahulu menerima atau menolak keselamatan. Jadi dia gambarkan Tuhan itu wanti-wanti kita. Waduh Haryono, kapan kamu mau bertobat? Saya nunggu kamu sudah lama banget itu. Waktu Haryono di calling, dia maju. Wah, Tuhan lihat, sebentar lagi dia bertobat nih. Nah, waktu Haryono bertobat, Tuhan senang. Waktu Haryono enggak bertobat, Tuhan sedih lagi begitu. Jadi keputusan Tuhan itu bergantung kepada keputusan manusia. Ini menurut Pelagius. Jadi kebebasan manusia yang memutuskan. Dia tekankan free will itu 100%, sehingga keselamatan pun akhirnya bersifat universal. Kalau semua manusia mau percaya Tuhan, pasti selamat dong. Mau dia, kira-kira begitu. Inilah teologi yang bersifat antroposentris. Kemudian teologi ini diadopsi dan terus digaungkan sampai pada abad pertengahan, tahun 1560 sampai 1609. Di seorang teolog besar Belanda, namanya Jacobus Arminius. Nah, yang kita kenal dengan Arminianisme. Kalau tadi Pelagianisme, ini Arminianisme. Pengajaran manusia tidak dapat mati dalam dosa. Manusia bebas bertindak atas kehendaknya untuk memilih Allah atau tidak, sama ya. Dan karena dia bilang begini, Adam pun tidak mati dalam dosa. Dia hanya pingsan. Pingsan sadar lagi. Ya, waktu Tuhan usir dia, kamu sudah berdosa di Taman Eden, itu pingsan tok. Ya, maka dia bisa hidup lagi tanpa dosa juga. Kemudian manusia memiliki kemampuan untuk percaya dan melakukan perbuatan yang baik. Karena untuk itulah dasar pemilihan Allah. Hanya orang yang percaya saja yang diselamatkan. Ya, jadi Tuhan tunggu-tunggu siapa yang mau percaya, oke, dia kasih peneguhan iman dan lain sebagainya. Lalu Kristus mati untuk semua orang.
dan untuk setiap orang, sekalipun hanya orang-orang yang mau percaya saja yang diselamatkan. Jadi semua orang diberikan keselamatan, Tuhan mati untuk seluruh manusia. Nah, yang respon mau selamat saja yang oke, selamat. Nah, ini tentu ada kelemahannya karena keselamatan itu dibuang percuma, sia-sia aja kan. Toh sudah dikasih dia tidak mau. Akhirnya kan keputusan akhir di tangan manusia memilih, mau atau tidak mau. Lalu anugerah keselamatan Allah dapat ditolak oleh manusia. Saya tolak kamu. Ini sama dengan Pelagianisme. Semua orang yang sesungguhnya sudah mengalami kelahiran kembali akan bertekun, namun dapat saja kehilangan keselamatan. Ya, dalam perjalanan hidupnya, tiba-tiba dia tinggalkan imannya, tinggalkan Tuhan, dia hilang selamatnya. Tadi sudah selamat, sekarang hilang begitu, kira-kira begitu. Lalu teologi Arminian dikenal dengan 5 pokok Arminian. Ya, 5 pokok dia. Pertama, menekankan kehendak bebas atau human ability sebagai penentu karena tidak mati dalam dosa. Kemudian kedua, pemilihan itu bersyarat. Syaratnya apa? Kalau saya mau pilih Tuhan, saya selamat. Kalau saya tidak pilih Tuhan, maka saya tidak selamat. Syaratnya di situ. Ketiga, penebusan tidak terbatas. Jadi universal redemption. Jadi penebusan itu untuk seluruh manusia. Yesus mati untuk seluruh manusia. Yang tidak selamat pun, ya tentu Yesus mati buat dia juga. Cuma dia menolak, kira-kira seperti itu. Kelima, orang percaya dapat murtad atau kehilangan keselamatan. Ini sistem antroposentris. Jadi penentunya adalah manusia. Sistemnya ini. Sistem teologia antroposentris. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir ini, sistem teologi yang teosentris. Oke. Sistem teologi teosentris artinya berpusat kepada Allah. Agustinus, teolog pertama, Bapak Gereja abad-abad pertama, abad ketiga ya, tahun 354 sampai 430, dia mengajarkan tentang dosa itu ada 4 gambaran. Itu di buku dia. Nah, bukunya sebentar ya, kayaknya saya punya ini, The City of God. Oke, nanti aja ya, saya siapkan itu. Oke, dia ada bukunya dia yang paling tua, The City of God, The Conventions, dan lain sebagainya. Dia mengatakan begini, bahwa manusia itu ada 4 posisi pada saat kalau dilihat jika berkaitan dengan dosa. Pertama, manusia itu Tuhan ciptakan bisa berdosa dan tidak bisa berdosa. Nah, itu dia katakan posisi seperti Adam dan Hawa. Ada kemampuan untuk berdosa, ada kemampuan untuk tidak berdosa. Maka kemampuan dia tidak berdosa dia sudah tunjukkan. Sudah ratusan tahun, dia kan usia sampai 800 tahun lebih kan begitu ya. Adam dan Hawa hidup. Di awal-awal mereka ini hidup itu sudah benar, dia pilih itu. Kemudian akhirnya dia melawan Tuhan dan mampu atau dapat berbuat dosa. Jadi posisinya di situ. Adam dan Hawa dicipta mampu berdosa dan mampu tidak berdosa. Setelah kejatuhan dalam dosa, dia pakai bagan kedua, manusia semata-mata hidup berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Ini gambaran Agustinus tentang dosa. Jadi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Semata-mata adalah pendosa di hadapan Tuhan, tentu begitu. Kemudian fase ketiga adalah dia gambarkan kembali seperti Adam dan Hawa. Ketika orang di dalam Tuhan Yesus seperti kita sekarang begitu ya, di dalam Tuhan, kita ada kemampuan untuk berdosa dan ada kemampuan untuk tidak berdosa. Posisinya di situ. Kalau kita tekad bulat untuk tidak berdosa, ya tentu Tuhan akan mampukan kepada kita begitu ya. Seperti di Alkitab juga ada Henoh, Tuhan angkat hidup-hidup, ada Elia begitu ya. Kemudian ada beberapa lagi. Kemudian kita juga banyak orang yang berusaha seperti itu. Nuh di zaman dia tidak terkontaminasi dengan dosa yang begitu mengerikan. Dan ada juga yang memang jatuh bangun dalam dosa. Kemudian yang keempat dia katakan ketika kita di sorga, di situ tidak ada dosa lagi. Nah, kira-kira ini 4 gambaran Agustinus tentang dosa, keadaan manusia berdosa. Agustinus menggambarkan dosa sebagai hakiki yang melekat erat pada keberadaan manusia setelah kejatuhannya. Manusia dengan cara dan kemampuannya sendiri tidak pernah dapat masuk ke dalam satu hubungan dengan Allah ketika diajar dalam dosa. Tak satu pun perbuatan manusia yang dapat mematahkan belenggu dosa. Manusia dibudak dan mati dalam dosa. Ini menurut Agustinus.
Kelemahan kehendak bebas manusia sudah rusak oleh dosa, tidak mampu untuk memilih diselamatkan. Jadi begini, orang berdosa punya kehendak bebas tidak? Punya. Punya. Kehendak bebasnya apa? Berbuat dosa. Dia tidak mungkin milih gereja. Saudara dan saya ngalami itu kan begitu. Sebelum kita sungguh-sungguh bertobat, mama kita suruh, ayo Haryono, pergi ke gereja. Nggak mau, malah diajak teman pergi ke Danau Toba mancing hari Minggu. Kira-kira begitu. Ya, jadi orang berdosa dalam keberdosaannya tidak bisa dengan kekuatannya untuk memilih Tuhan. Jangankan memilih Tuhan, memilih gereja aja susah. Nah, kira-kira begitu. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Dibelenggu, diikat oleh dosa. Menurut Agustinus, termasuk free will kita. Free will kita pun orang berdosa punya free will. Punya free will-nya apa? Untuk berbuat dosa, bukan memilih Tuhan. Jadi ya mungkin memilih dalam arti hari ini ke diskotik, besok kemana, dan lain sebagainya, kira-kira begitu, ke tempat-tempat orang-orang berdosa. Itu free will. Tidak ada dia memilih Tuhan, kecuali Tuhan yang memilih dia lebih dulu. Ini hak prerogatifnya Tuhan memilih dia, siapa yang dia kehendaki. Kemudian Agustinus menekankan bahwa sumber keselamatan itu terletak di luar manusia, yaitu hanya dalam Allah sendiri melalui Yesus. Allah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan proses penyelamatan dan bukan manusia. Itu. Teologi Agustinus adalah teologi teosentris karena semua adalah inisiatif, adalah kehendak Allah dalam memilih dan menyelamatkan. Ketika kita menyadari ya, saudara dan saya siapakah? Kita ini orang berdosa, tidak layak. Tapi kalau Tuhan pilih kita dibandingkan orang lain, kita spesial apa di mata Tuhan? Menyadari ini, saudara mungkin nangis ya kita ya. Saya kok bobrok begini dipilih Tuhan, berdosa begini. Ada teman saya lebih baik dari saya, tapi dia tidak kenal Tuhan. Ini kan harus kita pertanyakan terus ya. Mengapa Tuhan? Itulah saved by grace alone. Ya, diselamatkan hanya anugerah dari Tuhan semata. Bukan karena kemauan kita, tapi karena anugerah Tuhan mau memilih dan menyelamatkan kita. Oke, jadi Agustinus menolak konsep dosa menurut Pelagius dan agama-agama tabula rasa. Jadi bayi dilahirkan itu tentu mewarisi dosa warisan. Dia menolak itu, karena itu tentu Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana dengan kematian bayi-bayi di zaman di zaman Musa, di zaman Tuhan Yesus? Ini kan misteri. Kita tidak boleh bilang dia karena dia berdosa lalu dia tidak diselamatkan. Ini ranah misteri. Sekali lagi bagus ya tadi paradoks misteri. Dan ranah misteri itu termasuk keselamatan. Kalau Tuhan mau selamatkan dia, kenapa kita yang pusing, kan begitu? Atau Haryono, nggak mungkin saya bilang nggak selamat. Tuhan mau selamatkan, namanya misteri. Nah, itu misteri, nanti mungkin di sorga kita akan tahu itu. Kira-kira begitu. Oke, kemudian terakhir ini Calvinisme. Itu pengajaran dari Agustinus dibawa sampai ke zaman abad pertengahan 1509, 1564 kehidupan dia. Dia pertama mengajarkan teologi anugerah, theology of grace, atau sola gratia, yang ia maksudkan bahwa anugerah Allah tidak berdasarkan pada, jadi hanya adalah inisiatif dari Tuhan, tanpa melihat jasa seseorang, kebaikan seseorang, tanpa melihat usaha seseorang mencari Tuhan, tetapi semata-mata diberikan cuma-cuma, namanya grace, namanya anugerah, diberikan cuma-cuma dari Tuhan. Itu yang dia tekankan. Lalu kedua, Calvin menekankan hidup dalam iman, atau sola fide. Iman itu juga adalah anugerah. Kalau kita boleh mengatakan, aku percaya Tuhan. Itu bukan karena kamu, tapi karena firman yang kita dengar, lalu karena anugerah Tuhan yang mendahului, sehingga kita boleh mempunyai iman, dan kita boleh mengaplikasikan keluar, mendemonstrasikan keluar, bahwa saya mau percaya Tuhan. Yang mendahului itu adalah anugerah Allah dalam bentuk sola gratia dan sola fide bagi kita. Lalu, Calvin sangat menekankan dan mendasarkan semua pengajarannya pada Alkitab saja, sola scriptura. Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus, yang ditulis tanpa salah. Itu yang kaum Injili, kaum Reform pegang baik-baik, dasar kita Alkitab. Saudara nggak usah terlalu nggak usah terlalu risih. Mungkin saudara jadi risih. Kok Alkitab saja kok sola scriptura? Saudara, agama lain pun ngotot dengan kitab dia. Weda, kemudian kitab Tripitaka, kitab Quran, mereka eksklusif. Masa kita tidak boleh eksklusif dengan Alkitab kita? Harus begitu ya? Oke. Keempat, mengenai kemuliaan Allah, di mana Calvin melihat bahwa kemuliaan Allah sola
Soli Deo Gloria harus mencakup seluruh dunia ini. Kehidupan kita Soli Deo Gloria, studi kita Soli Deo Gloria, pekerjaan kita Soli Deo Gloria, persekutuan ini Soli Deo Gloria. Nggak ada yang bilang, Haryono ini ketua, dia paling berjasa di sini. Tidak. Soli Deo Gloria, yang dimuliakan Tuhan. Betul ya Haryono ya? Amin ya? Betul. Amin. Yang harus begitu. Atau ada pengurus bilang gara-gara saya loh ini. Bukan. Semua Tuhan pakai kita, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang kita tinggikan dan agungkan. Kalau Tuhan pakai kita, siapakah kita? Kita bersyukur Tuhan mau pakai, dan biarlah dia yang dipermuliakan. Bukan kita, bukan pendeta, bukan ketua sinode, dan lain sebagainya. Oke, kelima, hubungan dengan negara. Gereja dalam teologi Calvin sangat erat, karena itu dia menciptakan suatu negara yang teokrasi, di mana seluruh kehidupan masyarakat harus diatur sesuai dengan kehendak Allah melalui Alkitab. Dulu di Jenewa, Swiss, dia berhasil ya menciptakan pemerintahan yang teokrasi. Cuman karena di dunia yang penuh dosa, muncullah demokrasi, muncullah apalagi liberalisme dan lain sebagainya, banyak macam ya, banyak macam. Nah, sistem teologi Calvin adalah teologi teosentris yang dikenal melalui 5 sola dan akronim TULIP. 5 sola itu sola gratia, sola fide, sola Christo, Soli Deo Gloria dan lain sebagainya. Lalu akronim TULIP itu mungkin ini di pembahasan tersendiri karena cukup panjang. Apalagi total depravity itu dia mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada lagi yang mencari Allah. Sebagaimana Alkitab katakan, dosa itu seperti kain merahnya seperti kain kesumbar. Kemudian dosa itu membawa manusia kepada maut, upah dosa adalah maut. Itu dia menekankan total depravity. Total depravity itu dosa, bukan berarti orang yang berdosa tidak bisa berbuat baik. Bukan. Ada banyak orang berdosa bisa berbuat baik, bisa memberikan persembahan. Ya, jadi bukan dilihat dari ketidakmampuan berbuat baik, bukan itu. Totalnya itu di mata Tuhan, semua manusia sudah berdosa. Itu yang ditekankan. Bukan total karena sudah berbuat dosa, maka tidak bisa berbuat baik. Bukan itu poinnya di situ. Maka itu perlu pembahasan khusus. Pemilihan tak bersyarat, artinya Tuhan memilih kita bukan karena kita pandai, bukan karena kita baik, bukan karena kita memiliki sesuatu kelebihan di diri, tapi dia memilih kita unconditional. Pemilihannya tak bersyarat, gitu. Lalu limited atonement, ada orang-orang sebagian yang dia pilih dan sebagian dia biarkan. Jangan pikir Tuhan memilih untuk binasa, tidak. Tuhan memilih orang yang diselamatkan, tapi orang yang tidak diselamatkan jangan kita pusing begitu. Tapi ada orang kok tidak dipilih, kenapa Tuhan tidak pilih mereka? Saudara, misalnya saya ambil contoh, apa ya yang cocok ya, jangan contoh agama lain lah kira-kira. Apa ya, biksu ya. Biksu, kamu kok nama percaya Tuhan Yesus? Tuhan kan tidak pilih dia. Dia tidak protes, dia suka dengan keadaan dia. Malah kalau Tuhan mau paksa-paksa dia, atau penginjil mau paksa-paksa, bertobat kamu ikut, malah akan mengganggu dia. Biarlah dengan anugerah Tuhan kesadaran dia bertobat. Kalau memang Tuhan tidak pilih, dia senang dengan itu. Coba tanya dia, kamu mau ke gereja nggak? Ngapain gua ke gereja? Mau Tuhan Yesus? Nggak mau. Saya senang dengan keadaan begini. Kadang-kala kita yang risih kok. Ada orang nggak dipilih Tuhan, kita yang risih, marah sama Tuhan. Bukan. Orang yang nggak dipilih Tuhan itu dia mau begitu. Jangan kita yang repot. Amin, saudara. Mungkin saudara kaget dengan pengajaran saya begini. Begitu. Coba tanya ke Ustadz, mau nggak ke gereja? Gila lu ya, dia akan begitu. Saya mau begini, senang saya begini. Ngapain kamu paksa dengan agamamu? Kan begitu. Artinya dia bukan orang pilihan. Maaf, itu menurut teologi yang saya anut. Jangan dipaksa. Maka itu penginjilan saya, KKR saya, nggak pernah nakut-nakuti orang, nggak pernah maksa-maksa. Kalau Tuhan pilih orang di situ, saya khotbah dengan ringan pun, kalau sudah waktunya dilahirkan, dia pasti akan bertobat. Karena pertobatan seseorang itu karya Tuhan, karya Roh Kudus, bukan karya Ramli itu loh. Bukan karya Haryono, bukan karya pendeta Pariaji, bukan karya pendeta Niko, bukan. Mereka alat yang Tuhan pakai. Kalaupun mereka nggak mau, Tuhan bisa pakai batu. Kira-kira begitu ya. Ini pemikiran saya. Jadi kalau sudah dipakai Tuhan, Soli Deo Gloria yang tadi itu. Bukan saya Tuhan, saya nggak ada apa-apanya di hadapan kamu. Nah gitu ya. Oke, sekian sampai di sini pemaparan saya. Saya sudah selesai slide-nya begitu ya.
sudah cukup Oke. ya. Ada 40 menitan, hampir 1 jam kali. Terima kasih Nggak apa-apa. teman-teman. Mungkin ini cepat-cepat karena bahannya hanya 27 slide, cuman ya sudah, waktunya mepet. Oke. Oke, baik. Oke, Terima baik. kasih. Makasih Pak Ramli. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bertanya boleh untuk raise hand. Ya tadi saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingin bertanya langsung pertama kepada Bapak Ramli begini. Saya ingin men-sharekan satu slide supaya saya ingin membawa Boleh. membawa kita untuk lebih memahami begini. Yang tadi Pak Ramli berikan tentang teosentris itu ajarannya menurut Agustinus yang seperti ini. PKR ini seperti ini. Oke. Nah, pertanyaan saya bagaimana ketika yang antroposentris ini? Ini kan teosentris yang seperti ini Iya, dari iya. Agustinus. Yang antroposentris yang bagaimana begitu Pak? Supaya kita bisa memahami dalam bagan begitu. Oke, baik. Yang antroposentris sudah ya, Haryono ya, boleh ya? Sudah, Saya jawab boleh, ya. boleh. Begini, kalau mau dibikin bagan untuk yang antroposentris itu tentang keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sebetulnya dia hanya satu bagan saja. Oke. Satu bagan karena dia memang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tidak mati dalam dosa. Ya, tidak mati. Jadi dia masih punya kemampuan untuk mencari Allah. Namanya antroposentris, pusatnya di diri. Saya masih mampu itu. Agama-agama lain yang percaya tentang tabula rasa, manusia dilahirkan tidak berdosa, tanpa agama pun dia bisa selamat. Nah, pada akhirnya keselamatan itu akan bersifat universal. Maka itu kalau yang seperti ini ya, misalnya Agustinus menggambarkan ini, mereka menggambarkan satu saja begitu. Tidak mati dalam dosa, kalau ada juru selamat oke, tidak ada juru selamat juga it's oke. Toh pada akhirnya keselamatan itu bersifat universal. Kira-kira Oke. begitu. Kalau mau Oke, digambarkan thank you, Pak. hanya satu bagan saja sih mereka. Satu bagan. Oke. Ya. Baik, thank you. Ini ada satu mungkin pertanyaan atau statement dari Bapak Andre Manumpak Gultok mengatakan begini. Oh. Kalau menurut Bapak Gereja Metodis yaitu John Wesley, ini disebut dosa pendahuluan, yaitu preference grace. Ya. Manusia sudah diselamatkan. Manusia sudah diselamatkan. Manusia sebelum berdosa ada dalam kehidupan ada pada manusia. Mungkin kata-katanya akan mengatakan bahwa sebelum manusia berdosa, manusia sudah diselamatkan begitu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Artinya, apakah bertolak di Adam dan Hawa sebelum manusia berdosa sudah diselamatkan begitu? Apakah itu yang dimaksud? Atau manusia kita sekarang ini sebelum berdosa sudah diselamatkan? Pak Andre Manumpak boleh lebih diperjelas, Pak? Silakan. Adam dan Hawa kah? Apakah ini berngobrol tentang Adam dan Hawa atau manusia sekarang? Silakan, Oke, Pak Andre. begitu. Oke. Kalaupun pertanyaannya apakah Adam dan Hawa sudah diselamatkan sebelum berdosa, nampaknya tidak ada ayat pendukung. Ya, kita bisa saja berandai-andai, andai kata Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apakah mereka diselamatkan? Tentu ya, cuman andai-andai itu tidak bisa lagi, karena faktanya Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kan begitu? Oke. Kalau berandai-andai tidak bisa, karena faktanya sudah jatuh dalam dosa. Kira-kira seperti itu. Maka tidak ada anugerah pendahulu. Sebetulnya yang dimengerti oleh gereja Metodis, saya juga memahami itu ya. Anugerah pendahulu itu adalah seperti yang dianut juga teologi Calvinis dan Agustinian atau Agustinisme gitu. Yaitu seperti Paulus memaparkan, kita ini sebetulnya proses pertobatan itu seperti seorang ibu yang mengandung. Ya, sudah dengar firman Tuhan itu anugerah pendahulu, betul, nggak apa-apa. Anugerah pendahulu sudah dengar KKR berapa kali, sudah ke gereja, cuman kok belum bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh ada pembaruan hidup, belum. Maka itu Paulus bilang, ini saya menunggu kamu ke jemaat mana ya, Korintus kalau tidak salah ya, seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Nanti waktunya kamu akan dilahirkan. Sama dengan anugerah pendahulu itu sebetulnya. Saya juga menganut anugerah pendahulu, jadi tidak bertentangan dengan teologi saya misalnya yang saya anut begitu. Sama sih. Oke. Sama kira-kira begitu. Ya. Oke, thank you. Pak Ido sudah raise hand. Silakan Pak Ido untuk bertanya kepada pembicara kita Pak Ramli. Silakan Pak Ido. Iya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ido. Ya, jadi pertanyaan saya itu yang pertama begini Pak, kalau orang memandang
sebuah teologi atau sistem teologi apapun itu, karena ini banyak, dari kacamata katakanlah keseimbangan antara baik dan jahat begitu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan begitu. Apakah semua sistem teologi itu berangkat dari pola seperti itu? Atau bagaimana menurut analis Bapak yang memang sudah mumpuni dalam hal ini? Terus yang kedua, Pak, menurut saya masih ada korelasinya, yaitu tentang eskatologi kalau dalam konteks kekristenan. Kalau kita sekarang menghadapi persoalan etika dengan kehidupan yang semakin mudah, mungkin orang berpikir ke depannya mungkin hidup malah lebih menyenangkan, bukannya malah menjadi seperti mendekati akhir zaman seperti kata Alkitab begitu. Nah, ini kan jadi tantangan bagi generasi muda. Kalau mereka salah dalam mempersepsi ini, bisa saja mereka mengadaptasi teknologi dalam perspektif yang keliru. Tetapi bagaimana argumentasi teologi kekristenan dalam menjawab ini? Kan itu juga jadi satu pertanyaan yang muncul dalam benak kita semua barangkali begitu. Itu saja Pak Ramli, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak. Ya, saya langsung jawab ya. Silakan, Yang pertama itu, berteologi itu harusnya tidak hanya ortodoksi atau beriman saja, tapi iman itu harus ada dalam perbuatan. Ini yang harus kita seimbangkan. Kalau kita hanya Pak Ido tadi tanyakan teologi yang harus bagaimana sih? Harusnya teologi itu adalah teologi yang memang berdasarkan iman, dan iman itu dilihat dari perbuatan. Menyeimbangkan ortodoksi dan ortopraksi sebetulnya, begitu ya. Ini direvisi. Pernah ada kesalahan dari misalnya begini, pertentangan antara oikumenikal dan evangelical. Oikumenikal itu kan mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oikumenikal itu teologianya from below, dari bawah. Ya, teologi dari bawah, dari bumi inilah kira-kira begitu ya, Katolik, dan kita sudah singgung tadi. Evangelical itu adalah teologi yang injili, dari atas, from above, dari surga. Jadi di dunia ini mikirin surga aja, padahal lagi di dunia. Yang di dunia, mikirin dunia, nantikan ke surga, nanti masih lama. Kita di sini dulu. Nah, ini dua pemahaman teologi, oikumenikal dan evangelical. Satu kali terjadi perdebatan. Oikumenikal bilang ke evangelical, kamu itu loh injili orang, baca Alkitab ya, ke orang miskin. Orang miskin sangat melarat. Kamu baca Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Lalu habis baca doa, dia meninggal. Salah kamu itu. Nah, lalu dia balik lagi, si injili bilang begini, iya, kasih makan aja orang miskin. Waktu dia mati masuk neraka. Nah, ini kan perdebatan ini begitu ya. Maka di evangelical yang saya anut, yaitu teologi reform, itu harus jalan bareng-bareng, seimbang antara pengetahuan teologis, Alkitab, dan prakteknya. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan iman itu? Ya, ortodoksi dan ortopraksi. Bagaimana pengajaran ortodoksi itu di dalam praktek. Tidak hanya praktek melulu tanpa dasar iman, atau tidak hanya iman saja, tidak ada praktek. Nah, ini saya ada tulis buku itu sih sebetulnya ya. Teologia keseimbangan gereja. Gereja itu jangan bangun-bangun gedung aja. Pergi ke yang panti asuhan, ke orang miskin, uangnya lebih banyak dipakai di situ ketimbang renovasi gereja. Nah, saya harap sih Haryono memulai ini bagus ya, nggak perlu uang bangun gereja Haryono. Hanya uang pulsa saja begitu ya untuk pembinaan begini. Nanti ke depan saya pikir akan seperti itu, lebih bagus. Dan apa salah? Tidak salah. Dulu saya menyuarakan itu, orang marah saya. Gereja virtual, nggak boleh gereja virtual. Gereja itu harus hari Minggu ke gedungnya. Saya pikir pemahaman konsep eklesiologi itu keliru. Karena gereja bukan gedung. Gereja itu adalah pribadi ini. Eklesia itu, gereja itu adalah tubuh ini, kita itu gereja. Memang dipahami dari dua, secara organisasi dan secara organisme itu gereja. Tapi lewat pandemi ini, eklesiologi orang-orang lain itu diuji. Akhirnya benar ya, kita online saja ke gereja lalu kena COVID, kan cilaka kita itu. Ya, coba lihat itu ya. Nah, dan saya pikir ke depan juga akan semakin begitu. IT semakin berkembang, begitu. Jadi tidak ada salah dengan gereja online, tidak ada salah. Semua kembali online. Ya, dulu masih suka jabat tangan.
Sekarang COVID nggak boleh jabat tangan, harus begini. Dulu ikut-ikut agama lain, sekarang begini semua atau tos begini kan begitu. Dirubah semua. Nah, kira-kira sih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, terkait eskatologi ke depan, ingat ini ada dua jalur juga. Sekarang kita orang semakin hedonis, ya. Hedonis itu artinya anak-anak muda ini maunya senang. Ini kan baby boomer generation, generasi baby boomer yang hanya bisa terima warisan dari orang tua. Saya capek-capek ini, kita capek-capek Pak Ido ya, kerja. Dulu kita itu mati-matian sekolah, ya, bawa bekal. Sekarang, waduh, jajannya itu, wah, setengah gaji kita kali ya. Mobil, kita jalan kaki. Nah, memang dengan keadaan hedonis dan dunia yang penuh dengan penekanan materialistik, hedonistik ini akan membuai angkatan muda kita ini untuk melihat ke depan semakin enak. Padahal Alkitab bilang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali atau parousia atau secara ilmu eskatologi yang saya anut, itu dunia ini tidak semakin baik. Perang muncul, gempa bumi di mana-mana ya. Kemudian juga kecelakaan di sana sini, penderitaan penyakit COVID nak mari-mari, nak kelar-kelar, muncul lagi Omikron, gabungan Delta, Mikron dan lain sebagainya. Itu dunia tidak akan semakin baik. Dari sisi materi, iya, karena perkembangan teknologi. Dari sisi penderitaan, perang, bencana alam itu semakin intens. Sesuai dengan Matius pasal 24. Mungkin itu Pak Ido, anak-anak muda diingatkan kembali ya. Kita memang enak karena kamu enak dari orang tua, bukan usaha sendiri. Ya, misalnya yang apa itu, Kens sama yang Doni yang di Bandung ini, nah itu kan dapat uang gampang sekali. Tapi ingat, Mazmur sudah bilang, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Menabur kejahatan pasti akan ada akibatnya. Lihat juga kan begitu. Ya, jadi hedonisme ini memang dipakai iblis, bagi saya begitu, untuk mengecoh anak-anak muda sekarang. Nggak mau menderita lagi iring Tuhan, karena imannya. Nah, itu kita doakan dan kasih pengertian tentunya kepada mereka, Pak Ido ya. Berdasarkan Matius pasal 24 itu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, thank you Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya boleh silakan raise hand. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ramli begini Pak. Sekarang ada begitu banyak muncul teologi yang sekarang sedang diunggulkan begitu ya. Bukan kesalahan tapi itu masuk, seperti misalnya teologi feminisme, teologi kucing dan anjing begitu yang dari Korea dan banyak sekali. Apakah itu bukan kesalahan, tapi apakah itu bisa diterima ketika kita, kalau yang seperti itu kan berarti kita kan melihat itu ada teologi from below. Tapi bagaimana teologi from above itu melihat, apakah bisa mampu untuk mencakupi konteks zaman sekarang ini begitu? Oke. Ya. Baik, saya jawab ya. Ya. Kalau Bapak Ibu cermati ya, dunia barat dan dunia timur, kita ini dunia timur ya, oriental, dan dunia barat, tentu semua agama besar lahir di dunia timur. Tidak ada agama yang lahir di dunia barat. Misalnya Kristen, kita kan di apa ya? Kristen itu di Timur Tengah, Israel, Roma, Katolik, begitu, itu masih bagian dari Asia begitu, di timur. Kemudian Hindu, Buddha di India, di Jepang Konghucu, di Jepang Tao, di Jepang agama apa itu? Shinto ya, lahir di Asia. Maka agama-agama ini yang ada di Asia itu pasti semua aliran-aliran kemudian muncul seperti feminisme itu di Asia semua itu. The dog and cat teologi di Asia juga, di Asia. Kemudian muncul the buffalo teologi, banana teologi, mungkin Bapak Ibu baru kaget sekarang ya. Teologi pisang, teologi apa itu yang buffalo itu kerbau. Teologi mango teologi itu ada semua itu. Saudara akan mungkin dapat di pengajaran teologi kontemporer dan kebetulan saya juga mengajar itu begitu. Yang marak di Indonesia itu feminisme atau teologi perempuan. Pendirinya itu ada teman saya dari satu STT dan dia kuat sekali feminisme. Maka Tuhan Yesus itu jadi perempuan. Gereja itu perempuan. Dan patung Tuhan Yesus itu, maafkan, ada buah dada begitu ya, karena memang Tuhan Yesus perempuan. Allah di surga juga bukan Bapa, Ibu kami yang di surga. Doa Bapa kami diganti, Ibu kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Direkonstruksi ulang Alkitabnya. Jadi Allah itu menjadi feminin.
Jadi ibu, Tuhan Yesus juga perempuan, ya, kalau Roh Kudus gampang ya. Karena dia spirit, karena dia roh, jadi perempuan juga nggak apa-apa. Tapi yang bapak dan anak ini, itu diperempuankan oleh feminisme teologi. Kenapa begitu? Itu muncul di Asia. Karena di Asia wanita ini dijajah. Ada lagunya kan, sejak dulu wanita dijajah pria. Nah, itu faktanya begitu. Di Indonesia, di Jepang apalagi ya, gender yang sangat direndahkan perempuan itu. Kalau di Amerika nggak ada, sederajat, malah perempuan jadi direktur, jadi hebat-hebat perempuan. Karena kesetaraan gender. Di Asia sampai sekarang. Maka muncul satu gerakan namanya feminisme memberontak terhadap dominasi laki-laki. Perempuan juga bisa. Dan tokoh feminisme Indonesia ini memang dia tinggalkan laki-laki, dia tinggalkan suaminya. Dia pelihara anaknya, dia buktikan dia berhasil. Dan dia hebat memang dengan gayanya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Oke. Berarti semua harus melihat dari teologi itu adalah sebuah bentuk kulturasi kebudayaan juga. Jadi nggak bisa teologi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi teologi harus berbaur dengan kondisi struktur masyarakat, nilai-nilai dalam masyarakat sehingga membangun teologi itu, begitu ya Pak ya kira-kira. Ya. Mereka memang tentu pijakannya sama-sama Alkitab. Makanya ada hermeneutika, ada eksegese, ada eksposisi. Tentu ya. Lalu begini, cara mereka melakukan kajian hermeneutika dan eksegese itu bertolak dari konteks to teks. Oh iya. Jadi konteks itu harus dipakai menghakimi teks. Ini teks. Ini Alkitab teks. Kalau mereka konteks lebih tinggi daripada teks. Ini hati-hati hermeneutika seperti ini. Hermeneutika kita ini harusnya teks yang menghakimi konteks. Bukan konteks yang menghakimi Alkitab. Makanya setelah mereka ketemu di Asia ini wanita misalnya feminisme dijajah oleh pria, lemah, tidak bisa buat apa-apa, dominasinya begitu kuat, maka dia pakai Alkitab, merohanikan. Ya, harusnya tidak boleh begitu. Untuk melengkapi pergumulan mereka, maka muncullah feminisme di Asia. Oke, thank you. Selanjutnya ada Pak Christian, sudah raise hand, boleh bertanya Pak Christian? Kami persilakan Pak Christian, boleh? Ya, salam Pak Pendeta. Salam Pak Christian. Ya, tadi saya mendengar Pak sekilas ada teosentris sama teologi antroposentris ya gitu Pak ya. Ya, melihat dari sisi manusia lalu melihat sisi Allah. Ya. Pertanyaan saya Pak, apakah masih ada teologi-teologi yang berkembang setelah yang dirumuskan bapak-bapak gereja itu, apakah ada sekarang di zaman milenial ini suatu teologi yang berkembang? Karena begini Pak, saya melihat seperti contoh ya Pak ya. Iya. Kemarin di Mandalika, ketika pawang hujan dipakai untuk dipakai oleh pemerintah lah bahasa saya, pawang hujan untuk menghentikan hujan di sana atau untuk memberikan hujan, mereka pakai pawang karena pembalap-pembalap di Mandalika itu katanya suasana di situ panas katanya. Jadi diperlukan hujan-hujan kecil, lalu terjadilah dipanggil pawang. Nah, banyak pendeta yang tadi Bapak sebutkan dari teologi antroposentris sama teosentris itu menghujat bahwa Indonesia itu sudah tidak memakai Tuhan lagi atau tidak memakai kuasa, sudah inilah kalau bahasa di sini syirik gitulah. Kalau bahasa Muslim syirik ya, kalau bahasa rohani Kristen ini saya kurang paham juga. Udah mulai syirik katanya, sudah tidak memakai tidak memakai hal-hal yang rohani begitu. Lalu yang mau saya tanyakan Pak begini Pak, yang tadi saya mau tanyakan, itu kan suatu nilai-nilai budaya ya. Yang mau saya tanyakan, kita nggak tahu pawang hujan itu dia kan pasti ada yang dia percayai Pak ya. Ya kan? Mungkin bahasanya beda sama kita yang beragama ini. Mungkin ada yang dia percaya karena saya lihat di situ dia memakai media kayak semacam dupa, semacam es gitulah.
kepada Sang Pencipta. Memang banyak yang model-model yang apa ya, yang menghargai Tuhan itu melebihi dari dengan cara-caranya gitu ya. Tapi menjadi saya tanya Pak, Bapak pada saat ini kita semua pada posisi yang di mana ini? Itu saja Pak, posisi kita di mana? Ya, Pak Christian, terima kasih pertanyaannya. Ini juga banyak menanyakan ke saya ya, lewat WA atau apa semua begitu ya, untuk disoroti dari perspektif teologi Kristen tentu ya. Yang pertama ditanyakan, apakah ada sistem teologi yang baru? Tidak ada ya, saya tidak ketemu, saya sudah banyak baca buku, belajar juga begitu ya Pak ya. Hanya ada dua ini ya saya bisa simpulkan, teologianya teosentris atau antroposentris. Hanya dua itu saja yang tidak ketemu. Kalau agama-agama lain lebih kepada antroposentris. Bagaimana kita mencermati lalu mengkategorikannya ke teosentris atau antroposentris. Walaupun juga dalam kekristenan muncul banyak denominasi. Ya, wah banyak banget. Puluhan, bisa ratusan. Kalau kita melihat denominasi-denominasi. Gereja aneh muncul nama-nama baru. Nah, sekarang kita lihat apakah gereja itu pengajarannya itu memang antroposentris atau teosentris. Juga dalam kekristenan. Oke, itu yang saya mau jawab yang pertama. Hanya dua saja, tidak ada tiga, Pak, sistem teologianya. Kalau kita bicara sistem ya. Kita bicara denominasi banyak. Lalu berkaitan dengan Rere itu ya, pawang hujan yang memang menjadi fenomenal di kalangan kita, juga di luar negeri. Kalau orang-orang luar negeri, saya coba ikuti media massa luar negeri ini, justru banyak yang memuji, karena ini adalah kearifan lokal atau budaya yang selama MotoGP, saya juga hobi ya MotoGP ya, nonton dari dulu, dari Rossi sebelum dia juga begitu ya. Ini baru terjadi pertama kali ya pada event dunia sekelas MotoGP. Dan ada banyak yang memberikan apresiasi ya. Ini bukan melihat lagi ada kuasa gelap, tapi melihat ini kebudayaan yang disajikan dalam bentuk ritual seperti itu. Juga bertolak dari wahyu khusus dan wahyu umum. Tentu yang Mbak Rere lakukan itu adalah dia ini memiliki kepercayaan sendiri. Saya harus menghargai kepercayaan dia. Ya, apakah kepercayaan dari kejawen, apakah kepercayaan dari agama lain, tapi itulah kepercayaan. Kemudian dari kepercayaan itu dia mengangkat sebuah budaya lokal ya. Kita ini kan Indonesia memang masih banyak lah, bukan tidak ada di zaman modern ini. Karena postmodern ini, saya ada tulis buku juga, itu adalah era di mana modern dulu itu ada era pramodern, era modern, era post atau pasca modern. Era pramodern ini adalah era yang banyak sekali bermain dengan kuasa gelap. Wah, era itu orang bisa kedukun dan lain sebagainya. Termasuk di barat itu film-film zaman dulu, misalnya King Arthur dan apa itu ada penyihir kan kita kenal. Dan faktanya memang begitu. Masuk era modern, semua itu dibuang. Yang tidak masuk akal dibuang begitu. Ya, yang tidak masuk, semua diukur dengan logika. Ini tidak masuk akal ini. Masa orang sakit dikasih telur putih, telur ayam, lalu dipotong ayam sembuh, tidak mungkin, tidak masuk akal. Harus dengan medis. Ini modern. Masuk ke pasca modern, sekarang kita pasca modern atau postmodern, itu percampuran modern dengan zaman dulu. Maka tidak heran sekarang ini di TV-TV itu banyak Nyai Roro Kidul, si manis jembatan Ancol muncul itu. Lalu apalagi ada dunia lain, kemudian ada tantangan itu. Ini muncul berbauran dengan kemajuan teknologi. Ini namanya postmodern. Tidak heran, saya memahami itu tidak heran dengan apa yang Rere sajikan. Memang era kita ini adalah era percampuran dengan hal-hal mistik atau metafisika di atas atau melampaui yang kelihatan dan yang kelihatan modern, kecanggihan teknologi. Kemudian kalau menurut saya itu yang Mbak Rere lakukan itu adalah hasil budaya dan kepercayaan dia. Saya harus menghargai itu, saya harus menghormati itu. Ada yang bilang itu yang tanya ke saya, Pak, ini ada satu pendeta terkenal di Jakarta, inisialnya GL, itu kan sudah booming ya videonya ya. GL itu bilang itu iblis. Nah, ini orang tidak memahami budaya. Tidak budaya itu harus dikaitkan dengan iblis atau pekerjaan setan. Bagi saya begini, kalau setan mau kerja begitu, ya terlalu kecil.
terlalu kecil bagi setan. Dan untuk apa setan melakukan itu? Justru bagi saya setan kerja di gereja begitu mengerikan. Oh, sesama orang Kristen saling saling panas-panasan. Dia bawa motor, saya mau bawa mobil. Itu kerja gereja, kerja setan di gereja. Di STT juga setan bekerja. Kalau di luar gereja, setan mau kerja nggak? Kira-kira. Misalnya di tempat diskotik, di tempat pelacuran, di tempat-tempat yang jahat, di tengah-tengah MotoGP itu yang orang banyak mungkin belum percaya. Ngapain setan mau kerja? Itu anak buah dia semua. Untuk apa dia mau cari hati di situ? Cari anak buah, memang anak buah dia. Justru setan itu kerja di gereja, kerja di orang-orang Kristen supaya jadi pengikut dia. Kalau saya lihat begitu ya. Maka yang Rere lakukan ini bukan kerja setan, itu kebudayaan menurut saya. Jangan ditengging-tengging, karena dia nggak akan keluar setannya. Ya kan begitu. Nah, mungkin ini tanggapan saya terkait pertanyaan Pak Christian yang barusan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Jeff Pak Pahan, ya. Ada Bapak Jeff Pak Pahan yang Terima kasih sudah Pak raise hand. Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Ramli. Malam, ya. Saya kayaknya dalam buah pemikiran Bapak itu saya sangat ingin mengulik lah dalam buah pemikiran Bapak itu tentang Bapak buat buku teologi keseimbangan itu, Pak. Apa alasan Bapak sih, Pak, sebenarnya? Oke, itu pertanyaannya. Iya, Pak. Ya, karena gini, saya melihat gereja-gereja ini beban saya waktu tulis buku ini ya, buku kedua saya. Gereja-gereja ini lebih banyak kalau saya ada kajian juga di sini, penelitian yang bisa saya simpulkan gereja itu lebih banyak berkutat dengan dirinya sendiri, hampir 90%, kemudian 20% itu tindakan sosial. Jadi tidak ada keseimbangan di situ. Pembinaan, khotbah, persekutuan doa, sibuk dengan hal-hal rohani, sedangkan jemaat yang kelaparan mereka biarkan. Itu banyak begitu. Kemudian saya juga dulu gembala ya, sebelum jadi dosen gembala di Surabaya. Sama, gereja itu pun uang banyak dikeluarkan untuk renovasi gereja. Tehelnya masih bagus, dibongkar ratusan juta, ganti tehel yang bagus. Sedangkan ada banyak jemaat yang sangat miskin yang membutuhkan tindakan sosial dari gereja dan sangat tidak pernah dilakukan. Kalau dihitung hanya Jumat Agung Paskah, hanya ulang tahun gereja, hanya Natal saja 3 kali. Nah, inilah yang membuat saya prihatin karena adanya ketimpangan di dalam pengelolaan keuangan gereja sehingga jemaat-jemaat juga tidak terlayani secara jasmani. Rohani oke, tapi jasmani juga perlu dilayani gereja. Ya, kira-kira gitu ya. Menyeimbangkan antara tanggung jawab Injil, berita Injil dan tanggung jawab sosial. Nah, mungkin itu Pak yang saya mau sampaikan di buku saya itu. Mau tanya, Pak? Oh, baik, mari Pak. Silakan Pak Joni, silakan Pak. Oh, Pak Joni, mari Pak Joni. Baik, Pak. Saya dari Jogja ini. Oh, baik Pak Joni. Oke, baik Pak. Saya sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini memang teologi khas Calvin ini. Ya, Calvin. Walaupun saya juga menggunakan itu, tapi saya kadang-kadang sedikit berbeda dengan teman-teman yang memegang teguh Calvin ya, aliran Calvin. Karena terlalu kadang-kadang di gereja berkhotbah pun nama Calvin dibawa. Padahal di gereja orang ini mendengar apa kata firman, bukan apa kata Calvin. Walaupun Calvin juga mengutip firman Tuhan. Tapi bukan itu wilayah untuk pertanyaan saya, bukan ke situ. Tapi saya ingin bertanya seperti ada ketika satu buku saya baca sebuah tulisan yang ditulis oleh almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Dia menulis dengan dia coba membuat sebuah sesuatu yang menarik dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Tapi dalam tulisan itu dia berkata begini, Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab tidak identik dengan firman. Ya, ada benar di situ. Artinya Alkitab firman tertulis dia tidak identik dengan firman logos, yaitu pribadi.
Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana kedua firman ini? Satu firman tertulis yaitu Alkitab, dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia itu. Bagaimana posisi Alkitab ini ketika berada di dalam kekekalan itu? Saya kira itu saja, Pak. Oke, baik. Sharingnya juga Pak Joni ya. Ya, karena firman Allah itu yang diberikan sejak awal, sejak semula, sejak penciptaan itu harus dipelihara dan harus tertulis. Maka nabi-nabi itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk menuliskan firman-Nya. Tentu zaman PL itu zaman teokrasi, di mana Allah bisa datang langsung, nggak bisa disangkal oleh siapapun itu. Namun Allah tidak akan diam selama-lamanya di bumi karena keberdosaan manusia. Dia diam dalam kekekalan di surga, itu yang kita aminkan dan imani begitu. Maka dia tinggalkan firman-Nya. Nabi-nabi berfirman, kemudian firman itu dulu verbal, dibicarakan secara turun-temurun, dan dalam pimpinan Roh Kudus, firman yang dibicarakan secara turun-temurun secara verbal itu akhirnya ditulis, dituangkan menjadi buku. Itu PL. Dan sudah lengkap pada 3-4 abad sebelum Kristus datang. Lalu Kristus datang berinkarnasi juga mengajar, murid-muridnya dia dipilih, lalu murid-muridnya menerima firman dari Tuhan Yesus. Dan mereka menulis. Lalu Rasul Paulus juga dipanggil menjadi rasul, kemudian dia menulis firman. Dan rasul-rasul yang lain. Tujuannya apa? Karena Yesus naik ke surga, kembali ke surga, dan firman-Nya tinggal di antara kita, di tengah-tengah jemaat, dan dari firman itu akan muncul iman, tentu seperti itu. Dari firman itu akan dapat kekuatan iman, kekuatan rohani. Nah, kalau di surga tentu tidak ada firman lagi, karena Logos itu atau Yesus itu sudah ada bersama-sama di sana. Sekarang yang menjadi pendamping kita adalah firman Tuhan yang tertulis. Ketika Yesus datang menjalankan karya keselamatan di kayu salib menebus dosa kita orang berdosa, selesai dia naik ke surga, firman ini sudah sempurna, sudah final ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, waktu di surga nanti tentu tidak ada lagi firman yang tertulis, karena kita sudah jumpa dengan Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, dan Sang Firman itu sendiri. Begitu. Ini mungkin kira-kira yang saya mau Papa sampaikan. Dan firman Tuhan kan ini tidak kita telan mentah-mentah begitu. Harus dibaca, ditafsirkan, karena itu ada ilmu eksegese, ada ilmu hermeneutika, ada ilmu eksposisi yang perlu kita sama-sama belajar begitu. Supaya mendapatkan makna, bukan mendapatkan hitam di atas putih. Ini perbedaan antara kita dengan agama lain. Ini kalau dibakar ya bisa terbakar. Nggak berkuasa dalam pengertian kertas. Tapi maknanya ini yang berkuasa. Firman yang tertulis, yang berkuasa, karena dari dalamnya kita disadarkan. Cara kerja Roh Kudus menyadarkan kita untuk bertobat, percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kira-kira itu Pak, pendapat saya gitu. Oke, makasih. Ini Baik. ada satu pertanyaan melalui kolom chat dari Bapak Hanapi, mengatakan demikian. Mungkinkah yang menjadi masalah adalah pengkotakan teologi from above dan below? Ada pengkotakan. Apakah ada teologi yang sesuai kitab suci yang tidak berasal dari Allah? Sama halnya tidak akan muncul teologi kalau tidak ada refleksi dari below. Ada kemungkinan nggak begitu, Pak? Tadi saya sudah tekankan, Alkitab tanpa salah, sekali lagi ya, teologi bisa salah. Bisa salah. Teologi yang pernah dihadirkan, baik from above, from below, atau yang memang mengcombine, menyeimbangkan kedua-duanya, itu pasti ada kelemahannya. Karena apa? Karena itu kan hasil kajian manusia terhadap Alkitab. Gitu. Dan tentu ya, sistemnya hanya dua ini, macam teologi akan banyak lagi yang muncul. Wah, banyak lagi yang muncul. Di PL kan tidak pernah bahas feminisme teologi, atau teologi kerbau. Tidak pernah ada di Alkitab, atau teologi pisang, tidak pernah ada. Akan muncul terus begitu, akan banyak muncul. Nah, cuman yang paling mendekati mungkin saya akan bicara ini teologi yang ya bagi saya harus eksklusif begitu ya. Yaitu teologi Injili, reform Injili, itu yang paling mendekati.
mendekati. Tapi reform Injili tidak boleh menggantikan Alkitab, nggak boleh. Begitu. Dipegang, kita harus pegang satu macam teologi kan? Karena kan teologi itu hasil penggalian manusia yang dianugerahi Tuhan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran. Teologi kan begini. Teologi misalnya sistematika, teologi. Itu adalah satu rangkaian yang sistematis berbicara mengenai tentang satu topik. Antropologi, misalnya manusia. Jadi doktrin manusia ini dilihat dari kejadian sampai wahyu, lalu disistematisasikan. Lahirlah teologi sistematika antropologi. Juga kristologi, juga angelologi, juga satanologi, juga eskatologi, juga eklesiologi. Dan masih banyak lagi macam teologi yang pernah dihasilkan oleh pemikiran manusia yang dituangkan dalam buku. Nah, kira-kira begitu jawaban saya. Teologi itu ada kemungkinan bisa keliru, bisa salah. Dan ada teologi yang cukup mumpuni. Banyak yang salah kan? Teologi di luar sana banyak yang salah. Ya. Tadi saya ada kelewatan, ada satu yang setting melalui checkbox kita mengatakan bahwa Great Skisma, skisma besar itu setahu saya adalah perpecahan antara Katolik Western dengan Ortodoks. Nah, jadi gimana? Apakah itu adalah, jadi ketika Protestan dengan Katolik itu pecah, apakah itu juga merupakan sebuah skisma, Pak? Yang paling besar itu yaitu yang kita rayakan Hari Reformasi 31 Oktober 1517 itu skisma besar. Baru dari dua aliran Katolik nampaknya ada juga banyak denominasi dia. Ya. Dan pecah juga. Dia tidak pecah. Dia kan sistem gerejanya itu hierarki. Dari paus, kardinal, kemudian ke mana itu? Uskup, kemudian sampai ke bawah. Dia hierarki. Nah, kita ini tidak hierarki. Yang Kristen Protestan, ya Injil evangelikal itu tidak hierarki. Muncul banyak memang, banyak. Jadi kalau bicara Ortodoks Barat, Ortodoks Timur itu kan gereja-gereja tua zaman abad-abad pertama begitu. Abad pertama, kemudian gereja Syriak dan lain sebagainya itu. Nah, itu sebetulnya kalau mau ditanyakan apakah dia Protestan atau Katolik? Kan hanya dua itu, Protestan, Katolik. Nah, ada juga Ortodoks memang, cuman ya terserah mereka gitu. Kadangkala ya saya sih ambil aja dia masuk ke Protestan karena hanya dua itu saja. Misalnya begitu. Tapi kalau mau di luar itu juga tidak masalah. Cuman kan yang paling masalah itu di skisma besar itu, perpecahan antara Katolik jadi Protestan itu. Di Protestan itu banyak. Ada juga Ortodoks yang ada, cuman dia kan terlalu sedikit banget begitu ya. Agama terbesar di dunia kan Katolik dan Kristen lah, Katolik dan Protestan, hampir 3 miliar begitu. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Basari akan menjadi pertanyaan terakhir kepada Pak Romli, tapi sebenarnya saya ingin bertanya begitu. Tadi Bapak ada singgung tentang Mbak Rere begitu ya. Jadi ketika seseorang mengungkapkan imannya secara eksklusif itu baik, bagus, tetapi ketika kadangkala itu diungkapkan secara umum, ketika Bapak Pendeta Gilbert itu mengungkapkan itu, baik itu benar atau salah, itu kan seharusnya kan itu sudah menjadi hal yang inklusif begitu. Nah, tapi kan dieksklusifkan. Jadi pertanyaan saya, kapan kita sebagai orang Kristen harus mengungkapkan yang inklusif itu dan yang eksklusif? Kadang-kadang kita nggak mengerti ketika kita ngomong dengan teman-teman begitu, kita melakukan eksklusivitas. Jadi sampai orang, loh kok orang Kristen begini, loh kok begitu. Tapi kadang-kala kita ada mau niat untuk menginjili gitu. Jadi ada sedikit salah-salah set gimana gitu Pak. Nah, kira-kira gimana Pak untuk menjelaskan itu Pak? Ya, antara eksklusif itu kan tentu iman kita itu eksklusif ya. Yesus satu-satunya juru selamat. Alkitab adalah firman Tuhan, tidak boleh digantikan oleh apapun. Tentu itu kita punya sikap eksklusif terhadap iman kita. Tapi jangan lupa kita tinggal di konteks dunia yang berbeda budaya, berbeda kepercayaan, maka kita harus menjadi inklusif dalam tindakan. Kalau perlu jadi pluralis dalam tindakan. Supaya kita tidak boleh menghakimi memakai eksklusivitas kita, iman yang ini, oh kamu salah. Belum tentu. Karena itu sih saya harap sih melalui pembelajaran seperti ini, kita coba berefleksi mengenai saya ini
eksklusif banget atau seperti apa? Inklusif atau kebablas di pluralis? Nah, saya hanya mau tekankan begini. Iman kita harus eksklusif kepada Yesus saja, sola Christo, kepada Alkitab saja, sola Scriptura, dan tindakan kita ini perlu inklusif. Jangan minder, jangan apa ya? Jangan menolak bergaul dengan orang Muslim, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu. Kalau perlu datang ke mereka. Ini sikap inklusif yang perlu kita kembangkan di tengah-tengah hidup toleransi kita di tengah-tengah negara NKRI ini begitu, dan dimanapun berada. Kalau perlu jadi pluralis dalam tindakan. Wah, Pak, ini kebangetan ini. Jadi ya datang kepada semua agama begitu. Aliran kepercayaan juga kita datang. Bagaimana mereka mendengar Yesus? Bagaimana mereka melihat terang Kristus kalau kita tidak hadir ke sana? Kira-kira begitu. Tidak perlu dengan ucapan, dengan tindakan kita yang mereka akan lihat. Saya beberapa kali, Pak, orang Kristen ya. Saya juga jadi bingung sendiri. Saya tidak memperkenalkan diri. Tapi dari cara kita bertutur, dari cara kita bersikap, mereka tahu pasti itu. Bahwa kita ini orang Kristen. Kita jadi terang di sana. Kira-kira Oke. gitu ya. Oke, thank you, Pak. Terakhir dari Ibu Dr. Basaria Lumban Gaul. Firman Allah ada dalam Alkitab, tetapi tidak semua Alkitab itu adalah firman Allah. Benarkah demikian itu, Pak Pendeta? Oke. Firman Allah, apa ya tadi, Alkitab adalah firman Allah, tapi tidak semua Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah. Kalimat pertama yang saya aminkan, Alkitab adalah firman Allah. Saya harus tolak Alkitab, semua Alkitab adalah firman Allah. Itu saya harus tolak begitu. Karena kalau begitu, ada ayat-ayat yang kita comot saja yang firman Allah, yang lain tidak firman Allah, kan begitu. Akan jatuh ke situ. Kita tahu banyak aliran sekarang yang hanya comot-comot ayat dia suka itu semua. Kemudian ada pendeta juga yang khotbah. Ini firman Allah, yang lain bukan firman Allah. Akhirnya jemaat pulang, kalau bukan firman Allah, ngapain ini di Alkitab? Dia sobek, begitu ya. Jadi jangan memberikan kesempatan kepada konsep mengatakan Alkitab adalah firman Allah, tapi tidak semua Alkitab adalah firman Allah. Yang kalimat kedua itu yang harus dibuang, karena ini namanya kontradiksi. Alkitab adalah firman Allah, lalu Alkitab tidak semua firman Allah. Ini kan kontradiksi. Maka yang kontradiksi itu maksudnya kita tolak begitu. Ini kan tidak masuk akal. Misalnya begini, Haryono orang Kristen dan bukan orang Kristen. Haryono bisa jawab nah itu? Nggak bisa, karena orang Kristen dan bukan itu sama dalam satu kesatuan, jadi nggak mungkin. Itu kontradiksi. Sama juga dengan Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab tidak berisi firman Allah. Ini kan kontradiksi. Tidak ada jawaban untuk hukum kontradiksi begitu. Maka saya bilang yang kalimat pertama benar, yang kalimat kedua salah. Ini karena kan kontradiksi begitu. Betul. Apakah Alkitab adalah firman Allah lalu kemudian Alkitab tidak semua firman Allah? Ini kontradiksi. Kalimatnya sudah kontradiksi. Iya, kan karena begitu. Kalau sudah dikatakan firman Allah ada Alkitab, berarti keseluruhan Alkitab adalah firman Allah, begitu. Kalau dia bilang lagi Alkitab ada kemungkinan tidak firman Allah, itu kan kontradiksi. Kira-kira dengan yang kalimat pertama. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Nah, dilanjutkan karena ada Pak Pendeta, ada pendeta yang mengajarkan Alkitab juga berisi sejarah atau metafora, begitu. Memang benar, Alkitab itu kan sejarah. Saya harus akui itu. Tapi sejarah Allah yang menyatakan diri, Allah yang berbicara dalam sejarah, lalu ditulis. Maka itu kita Alkitabnya ini kan sangat unik ya, beda dengan kitab lain. Dia berhadir dalam sejarah, berbicara dalam sejarah, ada kiasan, ada metaforanya diungkapkan dalam kitab Mazmur begitu, kira-kira ditulis dalam bentuk puisi. Tapi makna firman itu tersampaikan dalam sejarah. Oke. Itu. Oke. Sepertinya ini bakal lanjut di kelas bibliologi nih, Pak. Ya bisa. Oke. Thank you, Bapak Ibu. Mungkin ada banyak pertanyaan belum tersampaikan, tapi nanti kita pelan-pelan akan membahas, akan mengkuak satu persatu bagian ini. Dan terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ramli Lumintang yang sudah hadir bersama-sama kita. Sebagai penutup, saya rindu Pak Ramli untuk memberikan sedikit kata penutup dengan tema sistem-sistem teologi ini bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, milikilah, peganglah satu sistem teologi ya, apapun itu, dan saudara harus uji, dan jadikanlah sistem teologi yang Bapak
Bapak Ibu uji dan pegang itu menjadi rumah Bapak Ibu. Jadi tidak ngontrak-ngontrak lagi, tidak kata orang, ikut orang sana, diombang-ambingkan. Pegang satu, menjadi rumah Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Itu saja pesan dari saya. Oke, thank you. Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah jam 9.30 dan di Growth with Christ Ministry untuk GWC kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu kita akan menutup, kami minta kesediaan Bapak Ramli Lumintang untuk boleh menutup dalam doa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapak di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang boleh kami lewati melalui pembelajaran di media Zoom ini. Hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan yang sudah hadir, kiranya kuatkan terus iman mereka agar mereka tetap setia mengiring Tuhan dan tidak pernah tinggalkan Tuhan seumur hidup mereka. Apapun pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan sumber berkat sanggup memberkati mereka mulai dari hari ini atau malam ini sampai selama-lamanya turun atas mereka semuanya. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.